aku Nia. Di sini kami akan menjelaskan persamaan Euler-Lagrange Pada kasus geodesi dan brachistochrone. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai Euler-Lagrange, di mana mekanika Lagrange sendiri adalah suatu metode yang diperlukan untuk berbagai macam sistem dinamik dalam menentukan persamaan gerak dari sistem tersebut. Nah, dari Euler-Lagrange sendiri mempunyai persamaan. Persamaannya yaitu do YX tan F sama dengan DDX do YF. Nah, dari Euler-Lagrange sendiri kita mempunyai dua kasus, yaitu kasus yang pertama geodesik. Nah, dari kasus geodesik sendiri, geodesik adalah jalur yang ditempuh oleh suatu benda jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya, kecuali mungkin gravitasi ya. Nah, dari sini juga jalur ini adalah lintasan yang paling alami dalam suatu ruangan. Kasus geodesik sendiri dapat dicari dengan 3 tahap, yaitu mencari nilai S. Nah, dari mencari nilai S ini yang pertama itu ada DS. DS sama dengan akar DX kuadrat plus DY kuadrat. Nah, DY ini bisa diganti dengan Y aksen DX, di mana persamaannya menjadi DS sama dengan akar DX kuadrat plus DY aksen DX kuadrat. Nah, setelah itu bisa juga digunakan persamaan akar dx kuadrat plus dy aksen kuadrat dan dx kuadrat. Kemudian dx-nya itu dibuat ke depan menjadi ds sama dengan akar dx kuadrat 1 plus y aksen kuadrat. Kemudian dx kuadrat itu bisa dihilangkan, kuadratnya menjadi ds sama dengan akar 1 plus y aksen kuadrat dx. Sehingga untuk f sendiri yaitu akar 1 plus y aksen kuadrat. Maka oleh karena itu s sama dengan integral f dx, di mana s sama dengan integral akar 1 plus y aksen kuadrat dx. Nah, setelah itu untuk menentukan persamaannya itu ada ruas kiri dan ruas kanan, di mana dalam ruas kanan sendiri ada y do y aksen f sama dengan do y aksen 1 plus y aksen kuadrat pangkat 1/2. Kemudian do y aksen f sama dengan pangkatnya itu dibuat ke depan jadi 1/2. 1 plus y aksen kuadrat min pangkat min 1/2 2 y aksen. Kemudian persamanya menjadi do y aksen f sama dengan y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat. Nah, untuk ruas kiri sendiri yaitu do y f sama dengan do y dalam kurung akar 1 plus y aksen kuadrat sama dengan 0. Sehingga untuk dx y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat sama dengan 0. Jadi untuk penyelesaian ketiga yaitu menyelesaikan persamaan dari Euler-Lagrange sendiri, yaitu y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat sama dengan c, di mana y aksen itu sama dengan c akar 1 plus y aksen kuadrat. Nah, di sini kedua ruas dikuadratkan menjadi y aksen kuadrat sama dengan c kuadrat 1 plus y aksen kuadrat. Selanjutnya, c kuadrat itu dikali dengan 1 dan c kuadrat juga dikali dengan y aksen kuadrat. Menjadi y aksen kuadrat sama dengan c kuadrat plus c kuadrat y aksen kuadrat. Kemudian, c kuadrat y aksen kuadrat itu dipindah ruas ke ruas kiri menjadi y aksen kuadrat min c kuadrat y aksen kuadrat sama dengan c kuadrat. Selanjutnya, y-nya dikeluarkan menjadi y aksen kuadrat 1 plus c kuadrat sama dengan c kuadrat. Kemudian, 1 minus c kuadratnya diturun atau dipindah ruaskan ke ruas kanan menjadi y aksen kuadrat sama dengan c kuadrat per 1 minus c kuadrat, di mana
Y aksen X yaitu konstanta. Y aksen X konstanta menjadi D per dx. D dx Y sama dengan M. Nah, di mana D dx Y sama dengan M itu merupakan bisa dirubah menjadi D sama dengan M dx. Integral dy sama dengan integral M dx. Y sama dengan mx plus c, yaitu persamaan garis lurus. Selanjutnya yaitu ada kasus 2 Brachistochrone. Nah, Brachistochrone sendiri itu merupakan salah satu aplikasi yang menggunakan persamaan Euler-Lagrange yang digunakan untuk menyelesaikan mencari lintasan tercepat antara dua titik di bawah pengaruh gravitasi. Nah, di sini ada sebuah kasus di mana ada lintasan roller coaster di titik 1 dan 2 didesain agar waktu dari titik 1 ke 2 lebih singkat minimal dengan jarak yang sama. Nah, pada kasus ini tuh ada GLBB karena kecepatan antara titik awal dengan titik akhirnya itu berbeda, makanya ada GLBB. Nah, seperti yang diketahui, rumus dari GLBB sendiri itu P1 kuadrat atau kecepatan akhir atau kecepatan di titik tertentu sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2AS. Nah, karena percepatannya itu menggunakan percepatan gravitasi, maka A-nya itu juga jadi G. Terus untuk jaraknya itu kita menggunakan Y, karena itu kan disumbu Y. Jadi persamaannya itu akan menjadi V2 kuadrat. Ini V1 kuadrat sama aja, kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2GY. Nah, setelah itu kita kita operasiin. Nah, hasilnya kan V2 kuadrat sama dengan 2GY. Nah, kita mau menghilangkan kuadratnya dengan cara diakarkan. Jadi V2 sama dengan akar 2GY. Nah, untuk DS-nya, kan DS-nya itu kita kan dari garis lurus ya. Jadi menggunakan Pitagoras, jadi DS sama dengan DX kuadrat plus DY kuadrat. Nah, di mana Y-nya itu berperan sebagai variabel bebas, sedangkan X-nya merupakan variabel terikat. Sehingga persamaannya itu DS sama dengan akar 1 plus X aksen kuadrat DY. Nah, di sini ada persamaan T sama dengan integral dt, di mana dt sama dengan ds per dv atau kecepatan kan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, setelah itu kita substitusikan persamaan ds dan v2 yang kita dapetin sebelumnya ke T sama dengan integral dt. Kan dt-nya tadi kan ds per dv, kita masukin aja. ds-nya jadi integral T sama dengan integral akar 1 plus X aksen kuadrat per akar 2GY DY. Nah, setelah itu ini kan ada apa sih? Ada variabel yang konstan ya, gravitasi. Terus ini ada akar 2 juga, kita sederhanain, kita keluarin. Jadi T sama dengan 1 per akar 2G. Sisanya kita tulis, jadi integral akar 1 plus X aksen kuadrat per akar Y DY. Nah, di mana akar 1 plus X aksen kuadrat per akar Y itu merupakan nilai F. Oke, selanjutnya itu kita lakuin langkah-langkah menyelesaikan kasusnya. Yang pertama itu kita tentuin dulu nilai S-nya. Di mana nilai S-nya itu sama dengan S sama dengan integral F dy. Nah, kan kita ketahui nilai F-nya itu akar 1 plus X aksen kuadrat per akar Y. Jadi tinggal dimasukin aja. Jadi S sama dengan integral akar 1 plus X aksen kuadrat per akar Y sama dengan dy. Nah, selanjutnya itu kita tentukan persamaan Euler-Lagrange-nya. Nah, persamaan umum Euler-Lagrange kan do X dari F sama dengan DDY dari do X aksen dari F. Nah, kita selesaiin dulu yang ruas kirinya, di mana ruas kirinya kan do X dari F. Nah, F-nya kan udah diketahui, jadi tinggal dimasukin aja. Jadi do X dari akar 1 plus X aksen kuadrat per akar Y. Nah, hasilnya 0 karena pada fungsi tersebut tuh nggak ada variabel yang bisa diturunkan, cuma ada variabel Y sama X aksen, sedangkan yang perlu diturunkan itu variabel X, jadi hasilnya itu 0. Terus selanjutnya itu pada ruas kanan. Nah, pada ruas kanan itu kan kita cari dulu do X aksen F sama dengan do
X aksen akar 1 plus X aksen kuadrat per Y. Nah, kita sederhanain dulu bentuknya. Kita di sini kan ada akar Y ya, akar Y-nya kita bisa keluarin. Jadi ntar do X aksen dari F sama dengan 1 per akar Y, do X aksen akar 1 plus X aksen kuadrat. Nah, akar 1 plus X aksen kuadrat itu kan 1 plus X aksen kuadrat 1/2, pangkat 1/2. Jadi tinggal diturunin aja, tinggal diturunin kan. Yang pertama turunin yang ini dulu. Terus abis itu turunin pangkatnya jadi 1/2. Jadi ntar 1 plus X aksen kuadrat minus 1/2 itu dari 1/2 dikurangi 1. Terus turunan 2 X aksen itu dari X pangkat X aksen kuadrat. Nah, selanjutnya itu dari persamaan itu kan tinggal coret-coret aja, angka 2-nya bisa dicoret. Jadi do X aksen F sama dengan X aksen per akar Y dikali akar 1 plus X aksen kuadrat. Nah, sehingga persamaan Euler-Lagrange itu pada kasus ini tuh menjadi DDY dari X aksen akar per akar Y kali akar 1 plus X aksen kuadrat sama dengan 0. Kenapa 0? Karena pada ruas kanan, kan pada persamaan Euler-Lagrange sendiri tuh ruas kirinya sama dengan ruas kanan. Sebenarnya ini kalau misalnya kita turunin itu bakal ada hasilnya, karena ini kan ada variabel Y, diturunkan terhadap variabel Y, tapi karena dalam persamaannya itu harus sama itu, maka ini dibuat 0. Selanjutnya yang ketiga itu kita selesaiin persamaan Euler-Lagrange dengan mengubah bentuk X. Nah, ini persamaan sebelumnya itu kita integralin jadi integral DDY sama DDY X aksen per akar Y dikali akar 1 plus X aksen kuadrat sama dengan integral 0. Nah, integral 0 itu hasilnya C, jadi persamaannya itu X aksen per akar Y dikali akar 1 plus X aksen kuadrat sama dengan C. Nah, selanjutnya itu kita dari persamaan sebelumnya itu kita pindah ruas nilai dari akar Y dikali akar 1 plus X aksen kuadrat itu kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi persamaannya X aksen sama dengan C dikali akar Y dikali akar 1 plus X aksen kuadrat. Nah, setelah itu kita kuadratin kedua ruasnya. Sehingga X aksen kuadrat sama dengan C kuadrat dikali Y 1 plus X aksen kuadrat. Karena akarnya kan hilang kalau dikuadratkan. Nah, selanjutnya itu kita kita pecah. Kita kali silang yang ruas kanannya jadi X aksen kuadrat sama dengan C kuadrat Y plus C kuadrat YX aksen kuadrat. Nah, setelah itu yang ada X aksennya kita pindah ruas ke kiri jadi X aksen kuadrat dikurangi C kuadrat Y X aksen kuadrat sama dengan C kuadrat Y. Nah, habis itu kita eh, kita keluarkan X aksennya jadi X aksen kuadrat sama dengan dikali 1 min C kuadrat sama dengan C kuadrat dikali Y sama dengan C kuadrat Y. Nah, setelah itu kita pindah ruas di 1 min C kuadrat Y-nya itu ke ruas kanan. Jadi dibagi X aksen kuadrat sama dengan C kuadrat Y per 1 min C kuadrat Y. Nah, setelah itu kita hilangkan kuadratnya dengan mengakarkan kedua ruasnya. Jadi kan X aksen sama dengan akar C kuadrat per 1 min C kuadrat Y. Nah, setelah itu kita bagi ruas kanannya itu kita bagi dengan 1 min C kuadrat. Jadi kan X aksen sama dengan Y, sisa Y doang, per 1 min C kuadrat dikurangi Y. Terus di sini ada permisalan, kalau biar memudahkan jadi 1 per C kuadratnya itu D. Sehingga persamaannya itu berubah menjadi X aksen sama dengan akar Y per D min Y. Nah, selanjutnya itu kan ada DY. Nah, DX, DY-nya itu DX, DY kan sama aja sama X aksen kan, itu sama aja. Jadi DX, DY sama dengan akar Y per D min Y. Nah, setelah itu kita pindah ruas DY-nya jadi DX sama dengan akar Y per D min Y, DY. Nah, terus habis itu kita bentuk Y itu berdasarkan persamaan parametrik di mana Y itu sama dengan setengah D, 1 min cos theta. Jadi DY-nya itu 1/2 D, turunan dari Y-nya itu 1/2 D sin theta D theta. Nah, setelah itu kita substitusikan bentuk lain dari Y dan DY. Selanjutnya itu DX-nya kita masukkan. Jadi DX sama dengan
akar 1 min 2 D 1 min cos theta per D min 1/2 D dikali 1 min cos theta dikali 1/2 D sin theta D theta. Nah, setelah itu kita mau nyari X-nya, makanya kita diintegralin ruas kanannya. Ruas kirinya juga iya, jadi sisa X sama dengan integral akar 1/2 D 1 min cos theta per D 1/2 D 1 plus cos theta dikali 1/2 D sin theta D theta. Nah, selanjutnya itu kita keluarkan 1/2-nya biar memudahkan operasinya. Jadi X sama dengan 1/2 D integral akar 1 min cos theta plus F per 1 plus cos theta sin theta D theta. Nah, setelah itu kita kali sekawan. Jadi X sama dengan 1/2 D integral akar 1 min cos theta per 1 plus cos theta dikali akar 1 min cos theta per 1 min cos theta sin theta D theta. Nah, setelah itu kan itu kan 1 min cos theta dikali 1 min cos theta akar 1 min cos theta dikali akar 1 min cos theta kan jadi 1 min cos theta. Jadi X sama dengan 1/2 D integral 1 min cos theta per akar 1 min cos kuadrat theta sin theta D theta. Nah, selanjutnya 1 min cos theta kuadrat itu nilainya sama dengan sin kuadrat theta. Sehingga kesamaannya itu berubah menjadi X sama dengan 1/2 integral 1 min cos theta per akar sin kuadrat theta sin theta D theta. Nah, setelah itu kita bisa coret sin yang di atas sama yang di bawah. Jadi X sama dengan 1/2 D integral 1 min cos theta per sin theta D theta. Bukan dicoret tapi hilangkan itu akarnya. Jadi sisa sin theta. Ya. Jadi X sama dengan 1/2 D integral kan ini baru bisa dicoret bawahnya. Jadi 1 min cos theta D theta. Nah, setelah itu eh, kita hasil dari integral 1 min cos theta D theta itu jadi 0 min sin theta plus C. Jadi persamaannya itu berubah jadi X sama dengan 1/2 D theta min sin theta plus C. Oke, sekian. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.